baca firman Tuhan dari Yohanes pasal 15 hari ini. Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan, aku bersyukur untuk setiap anugerah Tuhan, pemeliharaan Tuhan, sehingga kami sampai hari ini masih bisa hidup dengan keadaan yang kami lagi miliki. Kami tetap bersyukur. Tuhan, kami percaya firman-Mu itu adalah hidup bagi kami, pegangan bagi kami. Kami gak bisa lakuin apapun di luar Tuhan. Itu sebabnya kami perlu untuk luangkan waktu kami yang terbaik untuk kami merenungkan firman Tuhan. Tuhan, kuatkan kami. Tuhan, berikan kami hikmat, karena kami adalah orang-orang yang lemah, orang-orang yang perlu tuntunan Tuhan, orang-orang yang perlu untuk dijamah oleh Tuhan, sehingga kami bisa menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Aku berdoa Tuhan untuk siapapun yang ikut di live TikTok ini, Engkau ada untuk memberikan ketenangan dan damai sejahtera dalam segala hal yang mereka lagi hadapi. Tuhan, aku percaya bahwa damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal, yang memelihara hati dan pikiran kami, yang membuat kami kuat sampai hari ini. Kami percaya, kami mau buka hati kami percaya bahwa Engkau hadir Tuhan saat ini di tengah-tengah kami, dan kami mau patahkan, hancurkan setiap roh-roh jahat yang menolak nama Yesus, setiap roh-roh jahat yang tidak mau tunduk kepada darah Yesus, kuasa Yesus, itu dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar orang-orang yang mencari Engkau, yang merindukan Engkau Tuhan, bisa ditarik untuk mengalami kebaikan Tuhan dari renungan hari ini. Terima kasih dalam Tuhan Yesus, amin. Oke, kita mau baca dari Yohanes 15 ayat yang ke-9. Aku bacain ya. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jadi Yesus yang katakan, Yesus bilang, seperti Bapa yang telah mengasihi Yesus, demikian juga Yesus telah mengasihi kita, murid-muridnya. Memang saat itu, di peristiwa itu, Yesus lagi berbicara kepada para murid-muridnya. Tetapi kita kan juga para murid-muridnya ya. Kita adalah para muridnya Tuhan Yesus di zaman ini. Dan firman ini juga bagi kita. Jadi Yesus itu telah mengasihi kita dengan luar biasa, dengan utuh, dengan sempurna, seperti Bapa telah mengasihi Yesus. Kalau kita pernah kepikir, iya ya, kasih itu apa ya? Adakah yang tahu kasih itu apa? Kita orang Kristen pasti udah sering banget dengar kata kasih, tapi selama ini kasih itu apa ya? Kayak masih ngeblur, kayak masih nggak jelas apa ya kasih itu ya. Kita kayaknya kalau misalnya datang ke gereja, kita tahu saling mengasihi, ucapkan kasih, tapi sebenarnya kasih itu apa? Oke, kita perlu mengerti tentang kasih supaya kita bisa mengerti apa sih yang Tuhan bilang tentang kasih. Nah, kita nggak bisa mengerti kasih itu dari sudut pandang pikiran kita sendiri. Kita perlu mengerti dari sudut pandangnya Tuhan. Nah, gimana cara kita mengerti kasihnya Tuhan? Ya kan? Karena kan ya itu kayaknya susah untuk diucapkan, untuk dijelaskan, ya kan? Oke, jadi kasih itu yang aku lihat dari perbuatan Tuhan, perbuatan Allah atas kehidupan manusia adalah sesuatu yang dilakukan dengan tujuan kebaikan orang itu tidak dilakukan sekali dua kali, tetapi dilakukan sesering mungkin, sebanyak mungkin, dengan tujuan untuk kebaikan orang itu, dan dilakukan tanpa ekspektasi, dilakukan tanpa mengharapkan timbal balik. Jadi kasih itu adalah sesuatu yang kita lakukan untuk kebaikan orang lain, bukan hanya sekali dua kali, tetapi kita lakukan secara rutin tanpa mengharapkan belas kasihan, tanpa mengharapkan balas budi atau
tanpa berekspektasi kalau orang itu akan balas. Nah, apakah kasih itu udah kita lakukan? Atau selama ini kita lakukan kasih itu ya untuk orang-orang yang baik aja. Kita lakukan kasih itu untuk orang-orang yang ya kelihatannya tahu diri lah gitu. Oh, dia nanti akan balas kebaikan aku. Gimana ketika kita melakukan kasih dan orang itu menolak? Gimana ketika kita udah berbuat yang terbaik untuk orang itu, tapi orang itu nggak menghargai kita? Seperti Yesus yang sudah mengorbankan dirinya mati di atas kayu salib. Dia berikan itu, dia lakukan pengorbanan itu tanpa mengharapkan timbal balik, balas budi dari kita nih. Karena sebenarnya nggak ada satupun dari kita yang bisa membalas pengorbanan Tuhan Yesus. Apa? Ketaatan, persembahan, ketekunan kita di dalam Tuhan, seringnya kita pelayanan, nggak pernah bolong hari Minggu. Apakah itu adalah sebuah balas budi, membalas pengorbanan Tuhan Yesus? Enggak ya. Nggak ada yang bisa membalas pengorbanan Tuhan Yesus. Semua hal yang baik itu kita lakukan sebagai wujud kita mengasihi Tuhan, sebagai wujud kita mengikuti perintahnya Tuhan. Tapi kalau bicara tentang balas kebaikan Tuhan, gak ada yang kita bisa lakukan. Setuju? Nah, jadi Yesus telah mengasihi kita seperti Bapa mengasihi Yesus. Jadi kasihnya nih bukan kayak seperti kasih yang kita lakukan sekarang. Kasih kita masih terbatas. Kasih kita masih hitung-menghitung, aduh ini untung atau rugi ya. Kalau misalnya aku berbuat kasih buat orang itu akan balik hormat nggak ya ke aku, akan menghargai aku nggak ya? Kita masih suka hitung-hitungan nih kalau berbuat kasih. Tapi Yesus udah mengasihi kita dengan standar Allah Bapa telah mengasihi Yesus. Berarti kasihnya besar banget. Dan mungkin sampai hari ini kita masih terus belajar tentang kasih itu. Supaya akhirnya kasih itu sempurna dalam hati kita, hidup kita. Dan Yesus katakan, tinggallah di dalam kasihku itu. Yesus kasih perintah, tinggallah kita, para murid Yesus, tinggallah di dalam kasihnya Tuhan. Gimana sih wujud kita tinggal dalam kasihnya Tuhan? Atau kita sebenarnya belum tinggal dalam kasih Tuhan? Enggak, kita udah Kristen kok. Aku ingat banget 2017. 2017 itu aku pernah berdoa mengatakan seperti ini ke Tuhan. Tuhan, aku udah Kristen lama. Aku udah lahir dari keluarga Kristen, keluarga yang melayani Tuhan, dan ya aku udah Kristen lama. Tapi Tuhan, aku nggak ngerti tentang kasih karunia. Aku nggak paham kasih karunia itu apa. Dan kok banyak orang bilang tinggallah dalam kasih karunia Tuhan, masuklah dalam kasih karunia Tuhan. Aku tuh merasa kalau Kristen harusnya udah langsung dong ngerti tentang kasih karunia. Dan di tahun 2017 setelah aku berdoa tentang doa itu, nggak lama kemudian sesuatu yang bukan sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang tidak nyaman bagi keinginan daging aku, tidak nyaman bagi telinga aku, tidak masuk dalam logika aku itu terjadi. Ada banyak kesulitan, ada banyak hal yang terjadi yang tidak sesuai dengan harapan aku, ada banyak kegagalan, ada banyak kekecewaan yang terjadi, dan aku jadi bertanya-tanya sama Tuhan, kenapa ketika aku berdoa untuk tinggal dalam kasihnya Tuhan, aku malah banyak ngalamin hal yang menyakitkan dan menyedihkan. Ini apa aku salah doa gitu kan? Atau gimana ya Tuhan? Dan akhirnya dari waktu demi waktu aku belajar tentang tinggallah dalam kasihnya Tuhan. Gini, aku merasa aku udah tinggal dalam kasihnya Tuhan, tetapi ternyata aku masih tinggal di dalam diri aku sendiri. Maksudnya adalah aku lebih besar untuk mengandalkan diri aku sendiri. Aku lebih kuat
untuk percaya kepada diri aku sendiri ketimbang percaya kepada Tuhan. Aku lebih memilih untuk mengikuti rencana-rencanaku, untuk mengikuti logikaku, untuk mengikuti maunya aku ketimbang apa sih yang jadi kehendak Tuhan. Terbiasa untuk bergantung pada diri sendiri ketika menghadapi hal-hal yang menyakitkan, menyedihkan, terjadi di luar dugaan, marah kan, sedih. Tapi akhirnya sadar bahwa sebenarnya Tuhan lagi mengajarkan aku untuk melepaskan diri aku dari mengandalkan diri sendiri. Dan dari 2017 sampai saat ini, aku melihat Tuhan banyak mengizinkan peristiwa-peristiwa tidak terduga untuk aku lebih mengandalkan Tuhan. Untuk aku tinggal dalam kasih-Nya Tuhan. Untuk aku bergantung, berdiam, pegangan sama Tuhan. Jadi benar, Tuhan bilang tinggallah dalam kasih-Nya. Benar gak sih kita tinggal dalam kasih-Nya? Atau kita cuma berasumsi kita udah tinggal dalam kasih-Nya? Seberapa banyak kita hidup mengandalkan Tuhan? Seberapa banyak dalam hari-hari kita lebih bergantung kepada kehendaknya Tuhan, keputusannya Tuhan dalam hidup kita? Atau kita masih mengandalkan kehendak kita sendiri, mengandalkan kekuatan kita sendiri, mengandalkan apa lagi? Logika kita sendiri untuk kita berjalan di dalam kehidupan ini. Ayat yang ke-10, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Oh, jadi tinggal di dalam kasihnya Tuhan, maksudnya adalah mengikuti perintahnya Tuhan. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti Yesus menuruti perintah Bapaknya dan tinggal di dalam kasihnya. Tahukah kita, semua yang Yesus lakukan dalam inkarnasinya di bumi, itu sebenarnya adalah wujud. Yesus menunjukkan kepada kita, ini loh hidup takut akan Allah. Bagaimana Yesus berjalan, melakukan pelayanan sesuai dengan timingnya Bapa di surga. Sesuai dengan waktunya Bapa di surga. Dengan caranya Bapa di surga. Yesus sebagai Allah, pada mulanya adalah firman bersama-sama dengan Allah dan dia adalah Allah. Yesus kan berinkarnasi ya, membatasi kealahannya, mengambil rupa manusia. Dan dalam inkarnasinya, Yesus itu sebenarnya bisa kan untuk melakukan hal-hal yang ajaib untuk kepentingannya sendiri? Bisa. Tapi kenapa kita lihat dalam semua kitab yang ada dalam Injil, kok Yesus tidak ada melakukan sesuatu menggunakan kuasanya untuk kepentingannya sendiri? Enggak. Yesus memberikan teladan kepada kita. Dia lebih patuh kepada kehendak Bapa di sorga. Dia lebih patuh kepada waktunya Bapa di sorga. Nah, aku mau katakan ini. Kemarin, gara-gara baca ayat ini ya, Yohanes 15 ayat 10, yang dikatakan, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Ketika aku baca ini, aku keingat kemarin itu lagi nonton sama mamaku di rumah. Dan kisahnya tuh tentang hakim, kepolisian gitu ya, korban dan pelaku kejahatan. Dan ada sebuah adegan di mana anak-anak itu kabur dari tempat penitipan yang mereka pantas terima sebagai sebuah hukuman yang mereka dari perbuatan jahat yang mereka lakukan. Nah, ketika mereka berada dalam rumah penitipan itu, ya mereka sebagai pelaku kejahatan mereka nggak suka gitu ya, mereka pengen hidup bebas gitu. Dan akhirnya mereka kabur, dan karena anak-anak ini masih muda, akhirnya mereka terperangkap dalam prostitusi anak-anak. Dan hakimnya itu benar-benar kerjasama sama polisi untuk cari nih, karena anak-anak di bawah umur ini takutnya akhirnya jatuh dalam prostitusi anak-anak di bawah umur. Dan akhirnya ketemu satu terakhir yang paling sulit dicari gitu ya, akhirnya ketemu. Dan ya dia udah babak belur, dan hakim itu bilang, inilah pentingnya hukum untuk melindungi kita juga.
Dan dari kalimat itu, aku setuju. Karena aku percaya bahwa setiap firman Tuhan, setiap larangan dan perintah Tuhan itu baik. Baik buat kita. Tapi saat ini kita belum mengerti ya, kenapa harus ini? Kenapa nggak boleh ini? Kenapa kita nggak boleh ya mengingini milik sesama kita? Kenapa kita dilarang untuk iri hati? Kenapa kita dilarang untuk menduakan Allah? Kenapa kita dilarang untuk kita menyembah Allah yang lain selain Allah yang hidup? Segala perintah dan larangan Tuhan itu baik buat kita. Kita ngerasa nggak enak ya? Iya, kita ngerasa nggak nyaman. Telinga kita nggak nyaman, hati kita nggak enak. Kenapa? Karena perintah dan larangan Tuhan bertentangan sama daging. Dan yang membuat nyaman, menyenangkan buat telinga kita, enak buat daging kita. Apakah itu selalu menyelamatkan kita? Kan enggak. Ya kan? Jadi aku percaya setiap perintah dan larangan Tuhan itu untuk kebaikan kita, untuk kehidupan kita, untuk roh kita ini, jiwa kita, bahkan tubuh kita bisa selamat. Jadi kalau misalnya kita dengar ayat ini, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Apakah kita sudah tinggal dalam kasih Tuhan? Seberapa banyak kita menuruti, mentaati perintahnya Tuhan? Ya sehari sekali cukup lah. Ya kalau misalnya dihitung-hitung kan pasti datang ke gereja hari Minggu, kasih persembahan ya kan. Apalagi kayaknya udah deh 2 cukup itu aja. Nggak bisa. Kalau kita memang mengasihi Tuhan, kita akan lakukan semua yang menjadi perintah Tuhan tanpa pilih-pilih. Ya karena kita tahu semua perintah dan larangan Tuhan itu untuk kebaikan kita. Jadi Yesus sudah menuruti segala perintah Bapa dalam inkarnasinya di bumi ini dan tinggal di dalam kasihnya. Yesus berkali-kali udah kasih teladan ini sehingga kita bisa lakukan hal yang sama untuk menuruti perintah Yesus dan tinggal dalam kasihnya. Jadi kedatangan Yesus ke dunia ini bukan hanya untuk menderita mati di atas kayu salib, tapi dalam hidup inkarnasinya Yesus berikan teladan kepada kita. Ini loh hidup yang takut akan Allah. Ini loh mentaati perintahnya Allah. Ini loh hidup menurut kehendaknya Allah. Enggak setengah-setengah, tapi semuanya, seutuhnya dilakukan. Ayat yang ke-11. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu. Dan sukacitamu menjadi penuh. Lihat nih, ada sebuah ukuran di sini. Ada sebuah aku bilang perbedaan nilai ukuran yang bisa kita lihat. Jadi Yesus harus mengatakan itu semua supaya sukacitanya Yesus tinggal di dalam kita, para muridnya, dan sukacita kita menjadi penuh. Ada yang tahu sukacita apa? Apakah sukacita kita sama dengan kesenangan? Sama dengan kebahagiaan? Ada yang tahu sukacita itu apa? Sukacita itu happy. Happy itu sukacita. Apakah iya? Oke. Menurut aku happy dan sukacita itu berbeda. Kenapa? Karena gini. Kalau kita happy, biasanya itu bergantung dengan keadaan. Apa sih yang kita terima? Happy. Hari ini tiba-tiba diajakin nonton sama temen. Happy. Hari ini tiba-tiba terima paket. Happy. Karena menerima sesuatu dari luar. Tapi yang namanya sukacita itu didapatkan bukan ketika keadaan kita jadi baik, atau keadaan kita jadi menyenangkan, atau kita sedang diuntungkan. Enggak. Tapi sukacita itu ada karena Tuhan di dalam kita. Jadi sukacita itu didapatkan ketika kita tahu, kita kenal siapa itu Tuhan. Sama dengan damai sejahtera. Damai sejahtera kita dapatkan bukan karena ada sesuatu yang happy,
sesuatu yang menguntungkan kita, enggak. Tetapi dalam segala keadaan kok kita bisa damai ya? Kok kita bisa tenang aja? Karena kita kenal Tuhan kita. Karena kita kenal pribadi itu ada dalam hati kita dan kita ada dalam Dia. Nah, jadi sukacita kita menjadi penuh ketika sukacita Tuhan itu ada dalam kita. Itu yang Tuhan Yesus katakan. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Nah, Yesus berikan perintah bahwa supaya kita, para muridnya Tuhan, saling mengasihi. Dengan ukuran apa? Dengan standar apa? Dengan standar Yesus telah mengasihi kita. Wow, kita pelan-pelan untuk mendalami ayat ini ya. Motivasi kita ketika mengasihi orang lain apa sih? Apa motivasi kita ketika kita mengasihi orang lain? Apakah supaya kita diuntungkan? Apakah kita mengasihi orang itu karena ya mau aja gitu ya? Atau kita mau mengasihi orang itu karena kita tahu Tuhan telah mengasihi kita? Karena gini, dalam mengasihi orang itu kan kita nggak bisa cuma sekali dua kali, setuju? Untuk orang itu sadar bahwa kita mengasihi dia kan nggak cuma sekali dua kali, ya kan? Kita pasti harus lakukan itu berulang-ulang. Tapi gimana kita bisa mengetahui bahwa orang yang kita kasih itu tahu bahwa kita telah mengasihi dia seperti Yesus telah mengasihi kita? Ada banyak orang yang nggak siap ketika mengasihi orang lain. Maksudnya nggak siap mengasihi orang lain apa? Maksudnya gini, ketika dia mengasihi orang lain, dia berharap orang itu langsung berubah. Ya udah, aku udah baik sama kamu berubah dong. Jadi tindakan kasih dia itu motivasinya adalah untuk membuat orang lain berubah. Ada gak Tuhan Yesus katakan, aku mengasihi kamu supaya kamu berubah? Nggak ada. Tuhan Yesus cuma bilang, aku mengasihi kamu. Udah. Yang kedua, orang yang gak siap mengasihi orang lain itu terlihat dari dia tidak mau menerima orang itu apa adanya. Karena tadi, balik sama alasan yang pertama, pengen orang itu cepat berubah. Jadi ketika kita udah mengasihi orang itu, terus orang itu kok orang itu gak berubah-berubah, gitu-gitu aja. Ya ampun, ternyata dia tuh orangnya suka mencuri, orangnya suka bohong. Ya ampun, kok dia masih ya melakukan hal-hal yang kayak gitu. Ketika mengasihi orang tuh kita belajar untuk menerima orang itu apa adanya. Meskipun aku percaya kita gak membiarkan orang itu apa adanya. Tapi ketika kita mau mengasihi orang lain seperti Yesus telah mengasihi kita, pintu masuknya adalah kita menerima orang itu apa adanya. Jeleknya orang itu, nakalnya orang itu, seburuk-buruknya masa lalu orang itu, sejahat-jahatnya masa lalu orang itu, kita mau tetap terima dia sebagai orang yang Tuhan kasihi. Yang ketiga, yang aku paling sering lihat juga, orang itu nggak mau sering-sering mengasihi karena dia udah perhitungan dulu. Jadi dia mengasihi bukan dengan tulus, bukan dengan ikhlas, tapi dengan perhitungan. Jadi kalau orang itu nggak baik sama dia, dia marah. Orang itu nggak memberikan hadiah sesuai dengan yang dia inginkan, dia marah. Orang itu nggak hormatin dia balik, dia marah. Jadi di balik motivasinya dia ketika mengasihi adalah dia
udah ada motif tertentu untuk keuntungan dia sendiri. Kang Muslihat, Assalamualaikum kakak. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, shalom. Nah, jadi Yesus kasih perintah ke kita supaya kita saling mengasihi dengan standar Yesus telah mengasihi kita. Terus gimana ya? Aku sulit banget buat mengasihi orang lain. Sekali dua kali sih gampang, tapi untuk mengasihi orang lain dengan sering, aduh aku susah banget. Gimana ya caranya ya? Caranya ada di ayat ini. Yohanes 15 ayat 12. Kita perlu mengalami dulu kasihnya Tuhan dalam hidup kita. Aku dulu sulit banget untuk mengasihi orang dengan standar Tuhan mengasihi aku. Shalom, selamat sore. Jadi aku sendiri tuh sulit mengasihi orang lain karena sebenarnya aku belum mengerti kasihnya Tuhan bagi aku. Ini agak unik ya, karena kayak udah Kristen dari kecil, keluarganya Kristen, tapi kok kayaknya makna kasih tuh belum aku ngerti, belum aku pahami. Sampai akhirnya aku terlebih dulu mengutamakan untuk mengalami kasihnya Tuhan dulu. Tuhan, aku mau ngalamin kasihnya Tuhan dong, supaya aku bisa mengasihi orang lain seperti Tuhan telah mengasihi aku. Tuhan, aku pengen dong mengalami pengampunannya Tuhan, supaya aku bisa mengampuni orang lain. Dan ketika aku terlebih dahulu mengalami kasihnya Tuhan, pengampunannya Tuhan, aku baru sadar bahwa ternyata kasihnya Tuhan itu, wah itu besar banget. Kasihnya Tuhan itu aku gak pernah sangka sebelumnya sedalam itu. Aku gak pernah sangka bahwa kasihnya Tuhan tuh sekompleks itu, seindah itu. Nggak bisa diungkapin dengan kata-kata, tapi yang aku lihat bahwa ketika aku udah mengalami kasihnya Tuhan, aku jadi belajar untuk mengasihi orang dengan kasihnya Tuhan. Wah, ternyata kita nggak bisa kasih sesuatu yang kita nggak miliki. Setuju nggak? Setuju nggak kalau kita nggak bisa mengasihi, kita nggak bisa melakukan sesuatu, memberikan sesuatu yang memang kita nggak miliki? Contoh, kita nggak bisa kasih buah ke orang lain kalau kita nggak punya buahnya. Kita nggak bisa kasih buku kalau emang kita nggak punya bukunya. Simple. Kita nggak bisa kasih uang kalau emang kita nggak punya uangnya. Dan hal ini sama seperti yang aku jelaskan tadi. Kita nggak bisa mengasihi orang lain kalau kita nggak punya kasihnya Tuhan. Kita nggak bisa mengasihi orang lain kalau kita nggak tahu dikasihi seperti apa. Kita nggak bisa ngerti bagaimana caranya mengampuni kalau kita nggak pernah diampunin. Makanya alamin deh pengampunan Tuhan, alamin kasihnya Tuhan, alamin indahnya berada dalam kasihnya Tuhan, supaya kita bisa mengasihi orang lain, mengampuni orang lain, berbuat baik kepada orang lain. Yohanes 15 ayat 12 ini adalah perintahnya Tuhan, bukan suatu pilihan bagi kita. Ini perintah. Bukan berarti kita kayak aku nggak mau, aku nggak senang, jadi aku nggak mau melakukan. Enggak. Ini adalah perintahnya Tuhan supaya kita saling mengasihi. Semua ayat yang kita baca dalam firman Tuhan itu semuanya mengerucut untuk menuntun kita mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan kita, dengan segenap akal budi kita, dengan segenap hati kita. Dan kita juga mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Sebenarnya semua kisah, semua ayat yang ada dalam firman Tuhan kan mengerucut kepada dua poin itu. Kita menghormati Tuhan dengan semua yang bisa mampu kita lakukan, dan kita mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri.
Jadi inilah perintah Tuhan, bukan tentang kita suka atau nggak suka, mau lakukan atau nggak mau lakukan, tapi inilah perintahnya Tuhan dan kita yang mendengarkan, kita harus melakukannya. Karena kita telah dikasihi Tuhan, maka kita mampu mengasihi orang lain. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Jadi Yesus bilang, tidak ada kasih yang lebih besar daripada seorang yang mau memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Kita kalau mau mengukur kasih seseorang, oh cuma terima barang, oh cuma terima apa lagi, waktunya dia, oh dia dia pengen banget untuk berikan waktunya yang terbaik buat aku, dia pengen temenin aku, dia pengen ngobrol bareng, dia pengen diskusi. Tetapi semua hal yang baik, hadiah yang terbaik yang kita bisa lakukan, nggak ada yang bisa mengalahkan yang namanya pengorbanan. Apalagi pengorbanan Yesus yang udah memberikan nyawanya bagi kita semua. Setuju nggak kalau kasih itu sebenarnya erat banget hubungannya sama pengorbanan? Yesus sudah kasih teladan bahwa tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Jadi kita nggak bisa memisahkan kasih dengan pengorbanan, enggak. Yesus sudah ajarkan kepada kita kalau yang namanya kasih pasti erat banget dengan kata pengorbanan. Dan Yesus sudah nunjukin, aku nih mengasihi kamu. Terus sebabnya aku berikan nyawaku untuk sahabat-sahabatnya, kita, para muridnya Tuhan. Yesus bilang, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat. Karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Lihat ya, bagaimana Tuhan Yesus itu banyak memberikan kita pengertian-pengertian baru, hikmat-hikmat yang baru yang Yesus dapatkan dari Allah Bapa. Tujuannya adalah Yesus ini ya namanya sahabat pasti kan biasa berbagi rahasia, bener nggak? Atau nggak banyak yang seperti itu? Enggak ya. Jadi yang namanya sahabat kita pasti berbagi rahasia. Dan Yesus memberitahukan kepada kita segala sesuatu yang Yesus dengar dari Bapa. Sebagai tanda bahwa kita adalah sahabat, kita bukan lagi hamba. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepadanya, kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Jadi ayat ini tuh sering ya dipakai orang. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Setuju gak sih bahwa sampai saat ini keadaan kita itu ada semuanya itu karena Tuhan yang pilih kita. Bukan karena Tuhan itu melihat bahwa oke, nanti Stella akan menjadi orang yang baik ya. Oke, nanti Stella akan menjadi orang yang mau melayani sama yaudah deh aku mau pilih Stella aja. Enggak. Tuhan pilih kita emang karena Tuhan mau pilih kita aja. Gak ada alasan baik dari diri kita yang membuat kita tuh layak untuk dipilih sama Tuhan. Karena kita semuanya manusia yang berdosa. Setuju? Nah, Yesus katakan bukan kita yang punya inisiatif untuk memilih. Yaudah deh aku mau pilih Tuhan Yesus. Bahkan katanya sebelum kita lahir, Tuhan tuh udah mengasihi kita. Sebelum kita ada, Tuhan tuh udah
mengasihi kita. Dengan apa? Dengan dia mati di atas kayu salib. Yesus katakan, dia yang memilih kita, bukan kita yang memilih dia. Dan Yesus juga telah menetapkan supaya kita itu bisa pergi menghasilkan buah dan buah kita tetap. Ini ada kaitannya ya sama renungan di hari Rabu, yang dimana aku membagikan tentang Yesus adalah pokok anggur yang benar. Ada yang dengerin nggak di hari Rabu? Atau ini semua followers yang baru? Wait ya, aku lagi mau nyalain lampu bentar. Oke. Jadi di hari Rabu itu aku membagikan renungan tentang Yesus adalah pokok anggur yang benar. Dimana kalau kita memang ranting, kita masih menempel dengan pokok anggur itu, kita akan berbuah. Dan kalau kita berada dalam Yesus dan Yesus ada dalam kita akan berbuah gitu. Dan Yesus bilang, Yesus telah menetapkan supaya kita pergi menghasilkan buah, dan buah itu tetap. Supaya apa yang kita minta kepada Bapa dalam nama Yesus diberikannya kepada kita. Jadi ngomongin tentang kita disebut sebagai sahabatnya Yesus. Kita disebut sebagai ranting dari pokok anggur yang benar. Kita disebut sebagai orang yang mengikuti perintahnya Yesus. Enggak cuma identitas doang yang kita terima. Ya, ketika kita bertobat, lahir baru, kita bukan hanya menerima identitas baru, tapi kita menerima sebuah tanggung jawab untuk kita berbuah. Nah, ini menarik ya. Kalau di pasal kemarin kita belajarnya bahwa ya kalau kita nempel sama Yesus, kita tinggal dalam Yesus dan Yesus tinggal dalam kita akan berbuah. Tapi di ayat Yohanes 15 ayat 16 ini dibilang supaya kita pergi dan menghasilkan buah, dan buah itu tetap. Jadi aku percaya bahwa ada sebuah tanggung jawab hidup sebagai orang percaya. Hidup sebagai orang percaya bukan berarti kita hidup seenak jidat kita. Bukan berarti kita bisa hidup dengan seenaknya kita, karena kita udah dapat banyak semua jaminan yang Tuhan sudah berikan. Enggak. Tapi justru kita sadar bahwa karena kita udah menerima identitas yang baru sebagai anak-anaknya Tuhan, sebagai sahabatnya Yesus, ya kan, sebagai orang-orang yang dilahirkan, mendapatkan kelahiran baru, dari yang hamba dosa kita menjadi hamba kebenaran. Kita juga beroleh tanggung jawab untuk kita bisa berbuah. Ya, jangan takut, karena Roh Kudus ada dalam diri kita. Roh Kudus itu akan berbuah. Tetapi jangan lupa untuk kita juga perlu nih bekerja sama dengan Roh Kudus sehingga buah itu nyata dalam hidup kita. Ada banyak orang Kristen yang hidup tidak sesuai dengan identitasnya. Orang Kristen tapi tidak hidup sesuai dengan identitasnya. Gimana tuh maksudnya? Maksudnya gini, dia udah percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan dia disebut sebagai anak-anaknya Tuhan, tapi kelakuannya itu tidak menunjukkan diri sebagai anak Tuhan. Bohong ya bohong, apalagi mencuri ya mencuri, apalagi berzina ya berzina, apalagi ngelakuin yang jahat ya jahat. Kayak apa ya, kayak kok tindakannya, hidupnya, perkataan dan tindakannya nggak sesuai dengan identitasnya sebagai orang Kristen. Dan aku percaya bahwa ketaatan itu penting banget di hadapan Tuhan. Kita perlu membiasakan tubuh kita ini untuk takluk kepada kehendaknya Tuhan, pada perintahnya Tuhan. Kita perlu exercise ya
Kalau itu cuma exercise seminggu sekali, kira-kira jadi nggak? Jadi sih, tapi ya nggak terlalu kelihatan, nggak terlalu kuat. Beda hasilnya dengan yang exercise tiap hari. Ada banyak orang Kristen, dia cuma latihan, exercise cuma di hari Minggu. Makan rohani ya cuma di hari Minggu. Lah gimana mau kuat? Sedangkan pertarungan kita melawan roh-roh yang ada di dalam udara, itu tuh tiap hari, tiap saat. Dan aku sadarin ini itu sekitar 2 tahun belakangan. Bahwa peperangan rohani itu begitu nyata di hadapan kita. Jadi kita bukan lagi bermasalah dengan uh, orang-orang yang kita lihat gitu ya, tubuh dan daging, darah dan daging yang kita lihat, bukan. Kita bukan melawan orang-orang, kita bukan melawan sesama kita, tapi kita melawan roh-roh jahat di udara. Dan kalau kita cuma berpegang pada firman Tuhan di hari Minggu, kapan kita kuatnya? Kapan kita memiliki hikmatnya? Kapan kita bisa merasakan kedamaian? Kapan kita bisa kenal Tuhan ya? Karena ketika ngalamin hal yang sulit, goyah. Ketika ngalamin tekanan dikit, wah langsung marah sama Tuhan, kecewa. Sedangkan kita lupa kalau firman Tuhan udah diberikan kepada kita sebagai tuntunan iman kita untuk sehari-hari. Orang Kristen perlu hidup di dalam imannya kepada Tuhan Yesus, yang menjadi kekuatannya untuk menghadapi dunia ini. Kekuatan kita cuma di dalam Tuhan. Kekuatan kita, harapan kita adalah iman kita. Jadi kalau misalnya kita gampang goyah, kita gampang khawatir, gampang takut, kita sebenarnya udah percaya belum sih sama Tuhan? Kita sebenarnya udah mengandalkan Tuhan seberapa banyak sih? Hanya 50% kah? 50% lagi kita? Atau kita mau seutuhnya untuk percaya dan mengandalkan Tuhan? Aku tahu hari-hari ini bukanlah hari-hari yang mudah ya. Ditambah beberapa hari lagi kita pemilu. Tapi gak cuma itu, dari sejak pandemik itu udah banyak banget yang terjadi dalam hidup kita ya, yang berat banget, yang gak mudah lah. Tapi aku percaya bahwa sekuat-kuatnya aku, serajin-rajinnya aku, apalagi setangguh-tangguhnya aku tuh gak bisa hidup tanpa Tuhan. Hari ini aku mau katakan bahwa semua yang aku miliki, semua yang aku dapatkan, semua karena anugerah Tuhan. Kalau itu sampai hari ini kita bisa hidup, itu berarti kita masih diberikan kasih karunia. Kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati kasih-Nya Tuhan, untuk melakukan bagian kita, untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Termasuk perbuatan baik kita. Perbuatan baik kita tuh tidak menambah kemuliaan Tuhan, karena kemuliaan Tuhan itu udah cukup, udah begitu mulia. Tapi kebaikan kita perlu melakukan kebaikan. Tujuannya apa? Supaya orang lain bisa mendapatkan saluran berkat. Supaya orang lain dapat menyaksikan kebaikan itu masih ada. Supaya orang lain dapat menyaksikan Tuhan tuh masih ada. Supaya orang lain di sekitar kita dapat melihat bahwa hidup dalam dunia ini perlu iman, perlu berharap sama Tuhan. Itu sebabnya aku katakan bahwa hari-hari ini, yuk kita lebih lagi mengandalkan Tuhan. Kita rasa kita udah mengandalkan Tuhan, tapi ketika ada sesuatu yang terjadi yang begitu sedih, yang menggoncang iman kita, kita jadi takut lagi, khawatir lagi. Aku percaya segala sesuatu diizinkan terjadi untuk kebaikan kita. Sesuatu yang buruk, yang menyedihkan pun, bahkan yang merugikan kita bisa terjadi, itu untuk kita lebih lagi kuat di dalam Tuhan, lebih lagi pegangan sama Tuhan, lebih lagi mengerti hikmat-hikmat yang baru yang sebelumnya kita belum miliki, terutama kita lebih lagi mengenal Tuhan kita. Aku pun dalam beberapa hari ini ya, aku lagi banyak berdoa, khususnya tentang perencanaan-perencanaan di masa mendatang, tentang harapan-harapan aku. Kita bisa berharap gak dalam doa kita? Bisa dong. Kita bisa minta apa aja yang menurut kita itu bisa membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan ketika aku udah cukup lama mendoakan setiap perencanaan, setiap
harapan aku dan itu belum terjadi. Ada rasa goyah, ada rasa lemah lagi, ya kan, khawatir lagi. Dan situ tuh aku kayak, Tuhan kok kayaknya proses aku tuh nggak kelar-kelar karena cuma takut, khawatir, takut, khawatir, takut, khawatir. Sampai akhirnya aku bertanya kepada diri aku udah kenal belum ya Tuhan? Kalau aku masih khawatir ini kan sebenarnya aku masih lebih mengandalkan diri aku sendiri ya. Tuhan, aku mau lebih lagi pegangan kuat sama Tuhan. Aku pengen lebih lagi berakar kuat dalam Tuhan. Sehingga dari peristiwa demi peristiwa yang tanda kutip menakutkan bagi aku, itu membuat akar aku tuh lebih kuat di dalam Tuhan. Teman-teman, semuanya penting banget kita untuk berakar di dalam Tuhan. Karena pada akhirnya mungkin teman pelayanan kita bisa mengecewakan kita. Gembala kita atau pendeta kita bisa mengecewakan kita. Orang yang dulu melayani kita, entah itu sebagai penginjil, entah itu sebagai hamba Tuhan, bisa aja mengecewakan kita. Itu sebabnya kita perlu percaya dan berakar aja sama Tuhan. Percaya dan berakar aja sama Tuhan secara utuh gitu. Percaya aja gitu. Karena gini, ada banyak pengajaran yang mencoba untuk membungkus supaya lebih manis, supaya Yesus itu nggak terlalu keras, supaya Yesus itu nggak terlalu belak-belakan. Baca lagi yuk firman Tuhan. Baca lagi yuk firman Tuhan, supaya kita kenal Yesus, pribadi Yesus yang tepat, yang sesuai dengan yang firman Tuhan katakan. Aku beberapa hari ini lagi bikin VT tentang, aku lagi mendefinisikan ulang perspektifku tentang kekristenan. Apakah selama ini aku jalan itu kekristenan atau aku kira itu kekristenan gitu. Sekitar 7 tahun belakangan ini kehidupan aku tuh, kehidupan iman aku ya, itu tuh kayak dirombak abis sama Tuhan supaya akhirnya sesuai dengan firman Tuhan. Karena aku pikir, oh ini kan udah Kristen, ini udah cukuplah Kristen, oh ya aku udah Kristen. Tapi itu semua kan akan teruji secara waktu ya, apalagi ketika kita ngalamin peristiwa yang yang tidak terduga. Di situ tuh iman kita kelihatan, akarnya kuat, ada akarnya atau nggak ada akarnya. Jadi yuk kita kenali pribadi Yesus lebih lagi. Jangan tunggu nanti-nanti, kalau udah tua aja deh, kalau nanti udah deket-deket mau koit aja deh baru percaya sama Tuhan. Pribadi Yesus itu begitu indah dan begitu berharga. Kalau misalnya dari dulu, dari SD mungkin ya, udah bisa diproses sama Tuhan, aku pengen untuk lebih lagi ngalamin Tuhan, untuk lebih lagi kenal Tuhan. Berani nggak kita untuk hari ini di hadapan Tuhan kita berdoa, Tuhan aku buka hati aku pengen kenal Engkau secara pribadi. Ya aku udah dengar dari kata orang kalau Engkau gini, tapi aku pengen dong kenal Tuhan secara pribadi, bahwa Engkau pribadi yang katanya sempurna, Engkau pribadi yang katanya penuh dengan kasih, Engkau pribadi yang penuh dengan kebenaran, Engkau pribadi yang begitu indah. Tapi kok aku cuma dengar dari kata orang ya, aku belum ngalamin sendiri. Coba deh berdoa itu dan saksikan bagaimana Tuhan Yesus menyatakan dirinya kepada kamu. Lihat bagaimana Yesus menyatakan bahwa dia tuh adalah Tuhan. Nanti boleh kasih kesaksian ya, kalau misalnya ada yang mau kasih kesaksian, bagaimana setelah berdoa tentang mengalami pribadi Yesus. Karena ya begitu ya, ada banyak orang yang udah tahu tentang Yesus, tetapi dia seperti jaga jarak gitu, membatasi pekerjaan Tuhan dalam hidupnya. Tuhan, area-area ini jangan disentuh, ini terlalu private. Aku nggak mau area-area ini disentuh Tuhan, karena ini udah hak aku, ini semua aku yang handle. Enggak. Kalau kita izinkan Tuhan untuk bertata dalam hidup kita, dia tidak akan bertata kayak cuma 10%, 20%. Yesus ingin untuk 100% bertata dalam hidup kita.
Itu sebabnya ada banyak hal yang perlu kita bongkar dari dalam hati kita, yang perlu kita singkirkan dalam hati kita, supaya dia lebih kuat bertahta dalam hati kita, 100% bertahta. Setuju gak? Ada banyak hal yang berada dalam hati kita yang itu udah menggantikan posisi Tuhan. Entah itu mimpi kita, entah itu harta yang kita miliki, apalagi kebanggaan kita, apalagi keegoisan kita yang sebenarnya udah menjadi Tuhan dalam diri kita, bukan Yesus. Dan itu terlihat apa? Itu terlihat ketika kita ngalamin proses. Aku pernah dengar ada podcast bilang kayak gini, proses yang terjadi dalam hidup kita itu menunjukkan kebergantungan kita kepada dunia ini. Contohnya gini, contohnya adalah ketika kita dikecewain orang, itu kita ngerasanya sakit banget, marah. Kita rasanya benci sama semua orang, karena semua orang mengecewakan kita. Tapi sebenarnya akarnya adalah karena kita udah menggantungkan hidup kita sama orang lain. Kita udah punya ekspektasi ketinggian bahwa orang lain akan selalu menyenangkan kita, menguntungkan kita, dan selalu menolong kita. Padahal manusia terbatas gak? Terbatas. Yang kedua, misalkan kita kecewa karena tiba-tiba duit kita hilang gitu aja, nggak tahu, tiba-tiba hilang gitu aja, ya kan? Ada orang-orang yang udah menghabiskan waktunya banyak untuk bisa menabung sedikit demi sedikit di bank sampai tiba-tiba udah banyak, tiba-tiba duitnya hilang. Dan dari hal itu kita rasa kita hampir gila, Tuhan gimana nih duit segini banyak kok bisa hilang. Akarnya sebenarnya adalah karena kita udah menggantungkan hidup kita dengan uang. Ya, kita perlu uang untuk bisa bertransaksi, tapi uang bukanlah segalanya bagi kita. Karena kita hidup karena pemeliharaan Tuhan. Dan dari hal segitu aja deh, hal yang tadi bahwa ketika kita kehilangan duit, ya ampun Tuhan, kok sebenarnya kita sulit banget ya. Ketika kita kehilangan duit, jangankan duit sebanyak apapun di bank, 50.000 aja deh, kayak ngenes banget ya Tuhan dalam hati aku. Duit 50.000 hilang kok kayaknya ngenes banget ya. Karena kita udah menggantungkan hidup kita kepada uang, bahwa uang akan selalu ada, uang akan selalu bikin kita happy, uang akan selalu membuat kita ngerasa cukup. Padahal enggak ya. Kita manusia sulit untuk merasa cukup. Contoh lain adalah kita mudah kecewa sama diri kita sendiri. Kenapa sih nggak bisa lakukan ini? Kenapa sih nggak bisa lakukan ini? Kenapa sih dari dulu udah lakukan ini sekarang nggak nyampe-nyampe? Akarnya adalah kita udah begitu bergantung pada diri kita sendiri. Kita merasa diri kita selalu kuat, kita merasa diri kita akan selalu semangat, kita akan merasa diri kita akan selalu sukses, kita akan merasa diri kita akan selalu bisa mencapai apa yang kita mau. Padahal kenyataannya diri kita terbatas. Jadi dari podcast itu aku sedikit tergelitik karena ternyata yang ngalamin ini tuh bukan cuma gue doang gitu ya. Ternyata orang lain tuh juga mengalami dan mereka dapat insight yang sama. Bahwa setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, setiap peristiwa, baik itu sedih atau senang, merugikan atau menguntungkan, itu untuk menunjukkan kepada kita lebih bergantung kepada semua yang ada di dunia ini, atau kita bergantung hanya kepada Tuhan. Ayat yang terakhir, Yesus katakan, inilah perintahku kepada kamu, kasihlah seorang akan yang lain. Gimana? Kenapa ya? Kenapa Tuhan tuh kasih perintah kita harus mengasihi? Ada yang tahu? Ada yang tahu kenapa kita harus saling mengasihi? Kenapa perintahnya itu? Kenapa perintahnya enggak yang harus kerja sampai dapat segini ditabung? Atau perintah Tuhan tuh harusnya kita tuh semuanya beranak cucu atau apa lagi? Atau perintah Tuhan apa kayak yang lebih make sense gitu? Tapi kenapa harus saling mengasihi?
Kalau di ayat-ayat lainnya, Yesus katakan ketika kamu mengasihi, dunia akan melihat bahwa kamu adalah anak-anak Allah. Tunggu, ini kaitannya apa lagi ya? Akhirnya dari semua perkataan Yesus itu tuh jadi mengerucut, jadi mengarah kepada satu titik poin bahwa kalau kita disebut sebagai pengikut Yesus, anak-anaknya Allah, maka kita akan bertindak sesuai dengan identitas kita, ya kan? Ya, mengasihi ini adalah sebuah wujud identitas kita. Kerajaan Allah bicara tentang apa sih? Kasih kan? Pengajaran Yesus, kesembuhan Yesus lakukan, apalagi mujizat yang Yesus lakukan, itu kan sebenarnya wujud kasihnya kan. Bahkan pengorbanannya untuk mati di atas kayu salib, taat seumur hidupnya kepada kehendak Bapa, sebenarnya wujud kasih kan. Jadi Yesus tuh pengen kasih tahu ke kita perintah untuk saling mengasihi sebagai bukti bahwa kamu tuh muridnya aku. Aku loh, Yesus tuh aku tuh mengasihi. Ya kamu sebagai pengikutku, kamu harus saling mengasihi. Mengasihi itu gampang nggak? Aku tanya sekali lagi, mengasihi itu gampang nggak, teman-teman? Sebenarnya mengasihi itu gampang atau enggak kalau kita tuh fokusnya kepada Tuhan ya. Karena kita tahu ini tuh perintah dari Tuhan. Yesus nggak bilang kasihlah seorang akan yang lain kalau dia berbuat baik. Kasihlah seorang akan yang lain sebulan sekali. Kasihlah seorang yang lain ketika dia mengasihi kamu juga, enggak. Yesus cuma katakan kasihilah seorang yang lain. Berarti dalam keadaan apapun kita tetap harus mengasihi orang lain. Karena Yesus sudah mengasihi kita. Nanti kita berdoa supaya kita sama-sama bisa lebih lagi mengenal dan mengalami kasihnya Tuhan. Sehingga ketika kita dengar perintah ini, dengan ketulusan, dengan ketaatan, kita mau mengasihi sesama kita. Ya. Itu yang mau aku bagikan di siang hari ini. Ayatnya sedikit ya. Ayatnya sedikit. Tapi yang aku mau highlight adalah kita itu dikasih perintah untuk saling mengasihi. Karena Yesus sudah mengasihi kita. Dan Allah Bapa sudah mengasihi Yesus. Jadi ini saling terkait ya. Kayak saling menyambung. Demikian ketika kita saling mengasihi, sebenarnya kita lagi menunjukkan kepada dunia bahwa ini loh kita, anak-anaknya Allah. Kita hidup saling mengasihi. Terus orang dunia bilang, rugi dong. Orang dunia bilang, kapan untungnya? Orang dunia bilang, gak akan berkembang. Orang dunia bilang, lo kalau terlalu baik, kalah mulu. Loh, sekarang berkat tuh datangnya dari siapa? Dari Tuhan kan? Kita mau lakukan apapun sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kan yang berkatin Tuhan, bukan dari manusia. Iya kan? Iya kan? Atau sama ini kita mengerti berkat itu datangnya dari manusia? Enggak. Mau manusia merencanakan yang jahat pun, kalau memang bukan Tuhan yang mengizinkan, gak bakal terjadi. Yang terjadi dalam hidup kita adalah rencana-rencananya Tuhan, bukan rencana manusia. Ada amin? Jadi mengasihi dengan sebuah pengertian kalau kita udah terima kasihnya Tuhan. Ya, kita udah terima kasihnya Tuhan, maka kita akan mampu untuk memberikan kasih itu kepada sesama kita. Kalau misalnya ada orang yang belum punya kasihnya Tuhan, ya harus minta dulu kasihnya Tuhan. Supaya bisa ngerasain, supaya bisa ngalamin, supaya akhirnya bisa menjadi saluran berkatnya Tuhan, saluran kasihnya Tuhan kepada orang lain. Oke. Kita berdoa
Udah tutup sama-sama atau ada teman-teman yang mau memberikan kesaksian atau berikan insight hal yang didapat, renungan yang dapat dari renungan firman Tuhan di siang hari ini? Boleh tulis aja di kolom. Tuhan sebenarnya memberi 100% hidup ini ke kita, cuma kitanya aja yang kalau pas sulit baru mau cari Tuhan. Betul. Jadi sebenarnya bukan Tuhan yang meninggalkan kita ya, kita sendiri yang mengambil keputusan untuk meninggalkan Tuhan. Aku lagi scroll ke atas nih. Oke. Kita mau doa tutup? Oke, kita doa tutup untuk renungan di siang hari ini ya. Tuhan, aku berdoa supaya setiap firman yang hari ini kami baca bisa kami renungkan dalam hati dan pikiran kami. Ajar kami hidup sesuai dengan identitas kami, yaitu anak-anak Tuhan. Ajar kami untuk mengutamakan Tuhan dalam hidup kami, terutama mengutamakan perintah dan larangannya Tuhan. Tuhan, biarlah setiap kami bisa mengalami kasih-Nya Tuhan. Sehingga ketika kami diberikan perintah untuk saling mengasihi, itu gak jadi berat bagi kami Tuhan, karena kami udah punya kasih-Nya Tuhan. Ajarkan kami Tuhan untuk bisa mengasihi orang-orang yang bahkan tidak memerlukan kasih itu. Ajar kami untuk menunjukkan kasih kepada orang-orang yang secara logika mereka menolak kasih itu. Ajar kami untuk punya ketulusan, keikhlasan, dan keberanian untuk tetap melakukan kasih kepada setiap orang yang membutuhkan kasih-Nya Tuhan. Aku bersyukur Tuhan untuk siang hari ini, siapapun yang bisa hadir di live talk ini, Tuhan ada untuk bertata dalam kehidupan mereka. Untuk Tuhan berdaulat dalam kehidupan mereka 100%. Untuk Tuhan bertahta dalam hati mereka secara 100%. Sehingga apapun yang kami lakukan, semua motivasinya untuk memuliakan Tuhan, untuk mengasihi Tuhan, untuk menjadi anak-anaknya Tuhan. Aku bersyukur Tuhan sebab firman-Mu tuh begitu indah, benar, dan memimpin kami kepada kehidupan. Dan biarlah kami hari ini menerima dengan sukacita setiap firman ini Tuhan, karena kami tahu bahwa firman-Mu ada untuk membebaskan kami, memerdekakan kami dari hal-hal yang kami tidak sadari, yang membebaskan kami dari setiap belenggu dosa, yang membebaskan kami dari setiap tipu muslihat iblis, yang membebaskan kami Tuhan dari keinginan daging yang menghancurkan kami. Kami percaya bahwa firman-Mu tuh membawa hidup, menuntun kami kepada kekekalan, menuntun kami kepada kebenaran, kami akan selalu haus dan lapar akan Engkau. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu ada melimpah dalam kehidupan kami. Dan kalau ada salah satu dari kami yang sakit Tuhan, aku berdoa biar ada kesembuhan daripada Tuhan, kesembuhan batiniah, kesembuhan fisik, kesembuhan dalam pikiran mereka bisa terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya bahwa dengan bilur-bilur-Mu Tuhan, kami semua telah disembuhkan dan kami telah mendapatkan kemenangan. Kami percaya bahwa kami adalah anak Tuhan dan kami telah menerima kuasa daripada Allah yang membuat kami hidup berkemenangan selama kami ada dalam bumi ini. Terima kasih, berkat-Mu melimpah dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Oke, itu teman-teman